Dari hasil analisis pengujian regresi linear berganda, diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 259,740 min 0,025 sebagai X1 plus 69942 sebagai X2. Dengan Y sebagai konsumsi rumah tangga dan X1 sebagai pendapatan serta X2 sebagai jumlah anggota keluarga. Nah, jadi dari tabel ini juga didapatkan untuk nilai konstanta yaitu 259,740. Artinya, jika pendapatan dan jumlah anggota keluarga 0, konsumsi dasar rumah tangga diperkirakan sebesar Rp259.740.000. Sedangkan untuk nilai koefisien pendapatan adalah min 0,025, yang berarti setiap kenaikan Rp1.000 pendapatan justru menurunkan konsumsi sebesar Rp25. Tanda negatif juga menunjukkan sebagian pendapatan mungkin digunakan untuk tabungan, bukan untuk konsumsi. Selanjutnya, untuk nilai koefisien jumlah anggota pada tabel ini bernilai 69,942, yang berarti setiap tambahan satu orang anggota keluarga akan menaikkan jumlah konsumsi sebesar Rp69.942. Jadi, semakin banyak anggota keluarga, maka semakin besar pengeluaran konsumsi. Nah, jadi kesimpulannya adalah jumlah anggota keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi, sedangkan jumlah pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Analisis koefisien determinasi R-2. Konsep dasar koefisien determinasi R-2 ini menjelaskan pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau stimulan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diidentifikasikan oleh nilai adjust R-square. Menurut Chin 1998, nilai R-square yaitu kuat jika lebih dari 0,67, moderat jika lebih dari 0,33, akan tetapi lebih rendah dari 0,33, dan lemah jika lebih dari 0,19, akan tetapi lebih rendah dari 0,33. Adapun riset koefisien determinasi R-2, penelitian pengaruh konsumsi X1 dan pendapatan X2 terhadap jumlah anggota Y. Rumusan masalah seberapa besar pengaruh konsumsi X1 dan pendapatan X2 terhadap jumlah anggota Y. Analisis output menggunakan model Sumari, model R1 916 pangkat A, R-square 840, adjust R-square 794, STD error of the estimate 55800, A predictors, konstan pendapatan Rp00 per BL, konsumsi Rp00 per BL. Jadi, dari output ini didapatkan nilai pada adjust R square sebesar 0,794, yang artinya pengaruh konsumsi X1 dan pendapatan X2 terhadap jumlah anggota Y sebesar 79,4% dan berada pada kategori kuat karena lebih dari 0,97. Baik, aku akan menjelaskan nih hasil UJF yang ada di SPSS. Nah, di SPSS, khususnya di hasil UJF, ada beberapa tabel lagi, yaitu adalah sum of square, lalu nilai F hitung, lalu ada DF, dan juga yang terakhir ada signifikan. Nah, yang harus kalian paling perhatikan dalam nilai uji hasil SPSS ini adalah nilai hasil F dan signifikan. Berdasarkan tabel berikut, nah, dapat kita ketahui bahwa hasil uji F senilai 22.000 dan hasil uji signifikan sebesar 0,001. Lalu kita bandingkan dengan nilai tingkat kepercayaan sebesar 0,05. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa karena nilai signifikan 0,01 jauh lebih kecil daripada nilai kepercayaan 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel independen X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap independen variabel Y. Sekarang kita masuk ke hasil uji T-nya. Untuk variabel X1 nilai signifikannya 0,286 karena lebih besar dari 0,05, berarti X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk variabel X2 nilai signifikannya 0,0002, ini lebih kecil dari 0,05, jadi bisa disimpulkan kalau X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Kesimpulannya, dari kedua variabel independen tadi, hanya X2 yang punya pengaruhnya terhadap variabel dependen. Gimana? Paham nggak?